Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Pak Guru yang Pak Guru kagumi? Bertemu lagi dengan Pak Duki. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang pendidikan agama Islam. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab ke-13 tentang kisah Nabi Ishak. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab ke-14, di mana bab ini kita akan membahas kisah perjalanan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Yang kita tahu bahwa Nabi Yakub yang sempat kemarin kita bahas di bab ke-13, Nabi Yakub adalah putra daripada Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi Ishak memiliki anak yang bernama Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kisahnya, apa saja nanti yang dapat kita petik dan kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan kehidupan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah ridho dengan pelajaran kita hari ini dan kita diberi pemahaman yang lebih untuk bisa memahami pelajaran PAI dan juga pelajaran yang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, anak-anak, Pak Guru akan bahas, namun pembahasan kali ini sama seperti yang lain, kita akan lihat animasi perjalanan kisah dari Nabi Yakub. Pak Guru harap kalian bisa menyimak dan jangan di skip video ini karena nanti akan ada pertanyaan berupa soal yang akan kalian bahas. Itu saja, kita simak video kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berikut ini. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika,
Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Bagaimana video kali ini tentang kisah dari Nabi Yakub? Oke, sama-sama sudah kita ketahui dan kita bisa mengambil keteladanan dari kisah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini diutus ke negeri Kan'an, dan juga beliau memiliki putra yaitu yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yakub diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebar dan mengajarkan agama yang Allah turunkan kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kepribadian sikap yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub. Untuk tugas kalian bisa lihat di layar HP kalian masing-masing. Jangan lupa setelah selesai kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani aktivitas kita dengan penuh semangat dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.